warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep laba dan permasalahannya. Sebelumnya, saya Alfa Nurfarinda dan 014 sebagai presentator pertama. Selanjutnya, 1. Karakteristik laba. Karakteristik laba diidentifikasikan dengan pemahaman pengertian laba. Lalu, pengertian laba sendiri menurut IAI 1994 yaitu kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode dalam bentuk pemasukan atau kenaikan aktiva atau penurunan aktiva yang berkaitan dengan kenaikan ekuitas yang berasal tidak dari penanaman modal. Lalu, ada 3 konsep laba menurut Fisher dan Bedford. 1. Physical income, 2. Real income, dan 3. Money income. Selanjutnya ada 5 karakteristik laba menurut Belkowitz 1993. Yang 1, laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual yang terutama pada penjualan barang dan jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada periodisasi postulat atau postulat periodisasi yang mengacu pada kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, laba akuntansi memerlukan pemahaman khusus mengenai pendapatan yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Selanjutnya yang keempat adalah laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk cost historis. Dan selanjutnya yang terakhir, laba akuntansi didasarkan pada penandingan atau matching antara pendapatan dan biaya yang relevan berkaitan dengan pendapatan. Kelebihan dan kelemahan laba. Kelebihan yang pertama untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, diukur dan dilaporkan keberadaannya secara objektif. Yang ketiga, memenuhi kriteria konservatisme. Yang keempat adalah untuk pertanggungjawaban manajemen. Lalu kelemahannya yang pertama, gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada cost historis yang mempersulit perbandingan laporan keuangan. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip realisasi cost historis dan konservatisme yang menghasilkan data yang tidak akurat. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, mengukur dan pengakuan laba adalah penentuan jumlah rupiah laba yang disajikan dan dilaporkan pada laporan keuangan. Ada 3 pendekatannya, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan mempertahankan kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pengakuan laba, di mana pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Menurut IAI, dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, laba akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan Anda. Di sini ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengukur laba. Yang pertama yaitu pendekatan transaksi, yang dianggap bahwa perubahan aktiva hutang atau laba terjadi karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Untuk yang kedua yaitu pendekatan kegiatan, di mana laba ini timbul akibat kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan juga pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan pendekatan dari pendekatan transaksi, disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukurannya. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan mempertahankan kapital, di mana laba ini diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode, atau laba sama dengan total aktiva neto akhir periode dikurangi dengan kapital yang diinvestasikan pada awal periode. Kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital neto. Kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu. Selanjutnya,
mengenai 3 faktor ini. Untuk yang pertama, nilai. Nilai ini menunjukkan preferensi seseorang terhadap barang tertentu karena adanya manfaat yang diharapkan dari barang tersebut. Untuk yang kedua, jenis kapital, di mana kapital secara umum dapat diartikan sebagai aktiva neto, yaitu selisih antara jumlah aktiva dan jumlah hutang. Pada dasarnya sendiri, kapital ini dilihat dari 2 sudut pandang. Untuk yang pertama yaitu kapital finansial, yang memusatkan perhatian pada nilai moneter dari aktiva dibandingkan dengan nilai hutang. Untuk yang kedua, kapital fisik, di mana memusatkan perhatian pada kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang holding cash atau capital maintenance adjustment. Pendukung kapital finansial mengatakan bahwa perubahan nilai aktiva pada dasarnya merupakan holding cash, sedangkan pendukung kapital fisik mengatakan perubahan tersebut bukan bagian dari laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital atau capital maintenance adjustment yang harus ditempatkan pada ekuitas pemilik. Jumlah penyesuaian ini dianggap sebagai pengganti aktiva atau dengan kata lain untuk mempertahankan kapital fisik maka harus ada suatu penyesuaian. Yang selanjutnya adalah tentang skala pengukuran. Skala pengukuran dalam akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu skala nominal dan skala daya beli konstan. Unit pengukur yang digunakan dalam skala pengukuran nominal adalah jumlah rupiah yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Skala daya beli konstan, unit pengukur yang digunakan adalah untuk unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Kesulitan dalam skala daya beli konstan adalah masalah pengukuran aktiva neto pada awal dan akhir periode. Namun, ada metode yang bisa digunakan untuk menilai aktiva neto. Metode tersebut dikembangkan oleh Hedrickson pada tahun 1989, antara lain yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua, penilaian harga pasar perusahaan, yang ketiga, jumlah setara kas terkini, yang keempat, harga input historis, yang kelima, harga input terkini, yang kelima, daya beli konstan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapitalisasi. Nilai kapitalisasi adalah nilai sekarang dari distribusi kas oleh perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham selama sisa umur perusahaan, termasuk dalam nilai tersebut adalah jumlah akhir yang diterima dari likuidasi perusahaan. Laba merupakan selisih kapitalisasi awal dan akhir periode. Nilai kapitalisasi ditentukan oleh kas yang diharapkan diterima setiap tahun, sisa umur perusahaan, dan faktor diskonto. Meskipun konsep kapitalisasi memiliki keunggulan dalam pengukuran laba, namun konsep ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, ekspektasi yang menyangkut aliran kas mendatang tidak dapat dikonversi menjadi nilai tunggal atau ekuivalen secara tertentu tanpa mengetahui preferensi para pemakai. Yang kedua, konsep ini lebih menekankan nilai waktu uang dan aliran kas tanpa memperhatikan faktor lainnya. Yang ketiga, konsep kapitalisasi tak dapat menunjukkan operasi dan efisiensi manajemen. Yang keempat, nilai perusahaan yang ditentukan dengan mengkapitalisasi aliran kas harapan dalam periode mendatang menyebabkan informasi yang disajikan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan sekarang atau masa lalu. Yang terakhir, karena semua informasi yang digunakan dalam menghitung laba didasarkan pada prediksi yang sering tidak konsisten dari periode ke periode, informasi menjadi kurang dapat diandalkan. Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Riri Ratama Marpaung. Di sini saya akan melanjutkan terkait metode yang digunakan untuk menilai aktiva neto. Yang kedua adalah penilaian harga pasar perusahaan. Ini diukur berdasarkan harga saham perusahaan pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, jumlah setara kas sekarang. Ini diukur berdasarkan harga pasar atau harga realisasi aset perusahaan. Yang keempat, harga masukan historis. Ini diukur berdasarkan perubahan harga pada awal dan akhir periode. Yang kelima, harga input terkini. Ini diukur berdasarkan nilai terkini perhitungan atau pengukuran laba perusahaan. Yang keenam, daya beli konstan. Pengukuran ini berdasarkan perbandingan nilai kapital di awal dan di akhir periode. Selanjutnya,
Dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan. Yang pertama, konsep laba periode. Ini bertujuan untuk mengukur penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan dalam hal memperoleh laba. Yang kedua, konsep laba komprehensif. Ini merupakan perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi operasi perusahaan. Yang selanjutnya, persamaan dari kedua konsep ini adalah pada komponen utamanya yang terdiri dari pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Sementara perbedaannya adalah terletak pada dua komponen yang dimiliki oleh laba komprehensif tetapi tidak ada pada laba periode. Di antaranya terdapat pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu dan perubahan aset bersih tertentu lainnya. Yang selanjutnya, unsur kelengkapan laporan keuangan. Menurut FASB Statement nomor 5 terdapat 5 unsur kelengkapan laporan keuangan, diantaranya posisi keuangan pada akhir periode tersebut, yang kedua laporan periode untuk periode tersebut, yang ketiga laba komprehensif untuk yang kedua laba periode untuk periode tersebut, yang ketiga laba komprehensif untuk periode tersebut, yang keempat aliran kas selama periode tersebut, dan yang kelima investasi dari dan distribusi ke pemegang saham selama periode tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas terkait dengan elemen non-operasional. Elemen non-operasional terdiri dari 3 hal, yaitu cost luar biasa atau extraordinary item, kegiatan yang dihentikan atau penghentian segmen bisnis, dan yang ketiga adalah perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu extraordinary item. Extraordinary item adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Elemen laporan keuangan dapat dikatakan sebagai extraordinary item apabila memenuhi 2 syarat, yaitu tidak umum dan jarang terjadi. Kemudian yang kedua adalah penghentian segmen bisnis. Penghentian segmen bisnis berarti bahwa kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi atas penghentian segmen bisnis tersebut. Untung atau rugi yang akan diakui termasuk 2 faktor, yaitu laba atau rugi kegiatan segmen mulai dari tanggal pengukuran sampai dengan tanggal penghentian, dan yang kedua adalah untung atau rugi penghentian segmen. Pengakuan penghentian segmen tergantung dari hasil yang diperoleh. Jika hasilnya rugi, maka kerugian tersebut diakui pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, jika keuntungan yang diperoleh, maka keuntungan tersebut diakui pada tanggal penghentian segmen sesuai dengan prinsip konservatisme. Kemudian yang ketiga adalah perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas pelapor. Yang pertama yaitu perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dari metode yang digunakan sebelumnya. Metode akuntansi yang dipilih tersebut masih berada dalam lingkup Generally Accepted Accounting Principle. Contohnya adalah perubahan dari metode depresiasi garis lurus ke metode depresiasi dipercepat. Kemudian yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Contohnya adalah taksiran umur ekonomis aktifat tetap atau taksiran piutang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga adalah perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat dari konsolidasi, perubahan anak perusahaan tertentu, atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Widatul Aziah, NIM 021. Saya akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu penyesuaian periode sebelumnya. Atas dasar APB Opinion nomor 9, transaksi atau peristiwa akan diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya jika transaksi atau peristiwa tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat diidentifikasikan secara khusus dan berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ditentukan terutama oleh individu selain pihak manajemen. Kemudian yang keempat, tidak terpengaruh oleh estimasi yang layak sebelum penentuan tersebut dilakukan.
Kemudian yang berkaitan dengan perubahan prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya tetap diperlukan dengan nama rekening pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang kasusnya itu meliputi yang pertama, perubahan metode penilaian persediaan dari ILIFO ke metode lainnya. Kemudian yang kedua, perubahan metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, perubahan ke atau dari metode full cost untuk akuntansi industri minyak dan gas. Kemudian perubahan dari akuntansi penghentian atau retirement, penggantian atau replacement, perbaikan atau betterment ke akuntansi depresiasi dalam akuntansi untuk rel kereta api. Kemudian periode dari metode cost ke metode garis equity untuk investasi saham. Kemudian mengenai income smoothing. Income smoothing merupakan perataan laba, yaitu normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level laba tertentu menurut Bilkowitz tahun 1993. Kemudian menurut Beidelman tahun 1973 menyatakan bahwa ada dua alasan yang digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing. Kemudian menurut Bernes et al. Tahun 1976 yang membedakan tiga dimensi income smoothing. Yang pertama, perataan melalui terjadinya peristiwa atau pengakuan peristiwa. Kemudian yang kedua, perataan melalui alokasi sepanjang periode. Kemudian perataan melalui klasifikasi atau classification smoothing. Sekian, terima kasih.